Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua kembali di program rutin kita Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Masih bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan siap menikmati sahur, siap juga untuk menikmati obsesi. Ada Sehari dan juga ada siapa pagi ini? DJ Kevin ya? Kevin sudah Bersama siap. Kevin dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke, sehat Vin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pagi ini kamu Semangat kayak ya. seger banget sih Vin. Ya semangat ya Pak Kira-kira Ari ya. ngapain? Habis ngapain di pagi kayak gini? Bisa seger Karena nggak banget kayak tidur gini. mungkin karena ya nggak Pak tidur Ari ya. ya. Kan demi biar nggak telat ya untuk acara Siap. obsesi pagi ini ya. Tapi sudah nyiapkan menu untuk keluarga pagi ini? Insya Allah Insya sudah. Allah. Oke, nah itu teman. Jadi saya masih bersama dengan Kevin dari RSU Muhammadiyah Ponorogo teman. Jadi kita akan seperti biasa menemani sahur teman-teman semuanya di program Obsesi ini, obrolan sehat sahur dini hari. Tema kita apa sih Vin pagi ini? Jadi tema kita adalah mensiasati cara minum obat saat berpuasa. Oh. Iya, kita sudah menghadirkan narasumber dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, seorang apoteker cantik. Iya. Ada tamunya cantik ya? Oh gitu ya. Apoteker cantik. Ya. Ya, siapa ini Vin? Ini adalah Mbak Arum. Mbak Arum ini seorang apoteker di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Selamat Lengkapnya pagi, siapa Mbak sih? Arum. Oh iya sama. Iya dong. Nanti Arum- kasihan bapaknya yang lagi nunggu-nunggu Arum ini. Dwi Nur Fazila, Espam Apoteker. Oke, panggilannya Mbak Arum ya? Iya, panggilannya Selamat pagi Mbak Arum, apa kabar? Sehat pagi hari Sehat, ini? Pak Ari. Iya. Baik. Selamat datang di Obsesi Mbak. Ya. Tahun Terima kemarin juga ikut ya? Enggak. Oh, tahun kemarin Ini enggak? baru pertama kali di diundang Pak Obsesi ya, Kevin. pagi-pagi kayak gini ya? Iya. Oke. Oke. Tema kita tentang mensiasati apa ini, Vin? Cara minum obat saat Cara minum berpuasa. obat saat Mungkin ada berpuasa, yang ya. bingung ya Pak Iya, Ari iya, ya. betul. Aku harus minum obat misalnya sehari 3 kali atau 4 kali. Tapi karena berpuasa bagaimana Terus gimana caranya? jadwalnya mengaturnya Oke, seperti itu. oke. Terus bagaimana komposisinya barangkali kalau puasa ini beda nggak nih dengan hari-hari yang biasa dan sebagainya. Nantilah kita coba dalami panjang waktu kita pagi hari ini dan semoga teman-teman semuanya juga sudah siap. Pagi ini yang mungkin harus minum obat dipersiapkan juga obatnya. Itu ya, Mbak Arum Iya. ya. Dipersiapkan juga Terutama obatnya. Nanti kalau sudah ada obat-obatnya kode dari Mbak Arum, oh minumnya harus kayak gini. Nah itu nanti baru dilaksanakan. Ya. Oke, dan saya masih di awalan nih, Vin. Jadi saya diingatkan juga buat teman-teman semuanya bahwa program ini bisa dinikmati teman-teman semuanya, tidak hanya auditif seperti pagi ini secara live gitu, tetapi bisa juga Anda nikmati di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo dan di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan Gema Surya Pak Ari. Belum tadi? Oh belum, ya gimana sudah, ya sorry. Ada Danang soalnya, saya jadi grogi betul. Kegedean soalnya dia. Oke, langsung ke baru. Ya. Monggo, Vin. Ya kita semua tentunya sudah tahu ya Pak Ari tentang obat. Ya. Kan sudah familiar Betul. namanya obat. Tapi mungkin kalau secara dilihat dari secara ilmiah itu obat itu sebenarnya apa Mbak Arum? Pengertian obat Iya, ya. pengertian obat. Jadi kalau untuk obat sendiri pengertiannya itu adalah suatu zat atau bahan yang kegunaannya itu diperuntukkan untuk dia tuh mulai dari mencegah penyakit, mencegah kemudian untuk mengobati, yang terakhir juga bisa untuk mendiagnosa suatu penyakit. Mencegah tadi misalnya yang gampangnya itu mencegah kehamilan kayak gitu, ada pil KB, ada suntik KB kayak gitu ya. Terus contoh dari mengobati misalnya ya udah kalau kita demam kita minum paracetamol untuk mengurangi demam tadi. Terus untuk mendiagnosa penyakit contohnya itu kalau seperti pasien-pasien mau tindakan di ruang radiologi ada obat yang dimasukkan ke pasien jadi untuk membantu menegakkan diagnosa atau membantu mencari sumber penyakit untuk membantu menegakkan diagnosa penyakit kayak gitu. Iya. Mbak, jadi obat itu nggak mesti harus, mohon maaf ya, kapsul, kemudian tablet, cair, atau mah ada kalau dilihat dari jenisnya? Dari Apa saja jenis macam, ya, iya. dari sediaannya. Iya. Kalau tadi Pak Ari udah nyebutkan tablet ya. Jadi tablet ada, kapsul ada, sirup ada, injeksi yang di rumah sakit. Oh, ya, yang disuntik itu juga obat ya? Iya. Oke.
sediaan injeksi itu juga termasuk bagian dari obat. Infus, terus ada juga Pak Ari pernah tahu itu nggak? Anak kejang dimasukkan obat lewat anus. Nah, supositoria itu juga bagian dari obat. Iya, gitu. Ada juga Pak Ari pernah tahu misalnya sembelit terus ada mikrolog gitu ya, itu juga obat yang dimasukkan lewat tidur ya. Iya, Mbak, yang saya tahu nih, sorry Vin ya, Iya, ini pumpung saya lagi pengen ketemu, lagi ketemu Mbak Arum, gitu. Pengennya dihilangin nih, ya. Kan yang saya tahu di dibungkus obat itu Mbak ya, kan ada bulatan itu warnanya macam-macam Mbak. Iya. Ada biru, merah gitu. Benar-benar. Ada berapa macam sih Vin? Saya nggak ngerti nih saya. Itu emang kode apa sih sebenarnya itu? Iya. Jadi kalau yang tadi disebutkan itu adalah jenis obat dari segi sediaan ya, sediaan tablet. Nah, oh tapi itu kalau, sediaan ya, namanya. Sediaan Oke. namanya. Tapi kalau yang dari Pak Ari tanya tadi kan dari logonya ya, itu digolongkan jenis dari golongan obat. Nah jadi misal Pak Ari lagi beli obat ke apotik nih, terus ada golongan yang warna hijau gitu. Artinya? Ada apa? Lingkaran Bulatan. warna hijau. Nah, itu artinya obat yang bebas. Artinya obat bebas. Obat yang masih bisa Pak Ari beli tanpa menggunakan resep. Oke. Misalnya Pak Ari mual nih, terus butuh antasida untuk obat, untuk minum obat untuk mualnya tadi. Kalau hijau, Pak Ari bisa beli obat itu tanpa menggunakan resep. Terus kalau yang biru itu tuh obat bebas, tapi terbatas. Misalnya lagi batuk pilek, ada kan obat yang banyak kan macam obat batuk pilek yang isinya cuma 4. Ya kan pasti Pak Ari pernah beli ya. Nah, itu tuh masih bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi terbatas. Apotek mungkin cuma bisa menjualkan 2 strip aja, jadi 8 tablet gitu. Terus yang merah, logo merah, ya, terus ada huruf K, itu artinya obat keras. Obat yang kalau Pak Ari mau beli harus ada resep dokter. Gitu. Tanpa resep dokter nggak bisa nih ya? Kayak gitu. Jadi kalau Pak Ari mau beli obat itu pasti apoteknya nanya resepnya mana gitu. Ya. Hanya 3 jenis itu ya warnanya? Ada satu lagi yang kalau Pak mungkin ada yang gambarnya kayak plus gitu. Nah itu narkotika. Itu obat yang harus benar-benar pakai resep dan penggunaan, jadi mulai dari masuk dan keluarnya obat itu terlapor. Jadi setiap bulan kita harus melaporkan. Terdata begitu ya? Iya benar. Itu dinas harus tahu pengeluarannya, pemasukannya, digunakan untuk pasien siapa, dokternya siapa, jumlahnya berapa. Itu tuh yang obat yang benar-benar keras, harus menggunakan resep dan terlapor. Iya. Mbak, sekarang yang lagi rame nih, yang lagi rame sekarang mohon maaf kan herbal. Herbal itu bagian dari obat bukan sih Mbak? Iya. Jadi herbal misal seperti jamu itu juga bagian dari obat gitu. Cuma jamu pun gini, ada jamu yang tradisional yang bikin ya sendiri rumahan gitu ya, kayak gitu. Itu sebenarnya juga bagian dari obat. Cuma belum terstandar. Kalau yang terstandar pun ada dan di apotek pun juga jual. Misalnya kalau Pak Ari tahu kayak diapet, itu kan bahannya herbal. Dia bahan bakunya sudah terstandar gitu. Dan itu biasanya ada logonya itu nggak sih Mbak Arum kayak pohon apa iya, ya? benar-benar. Nah itu ada logonya juga ada, itu ya? ada. Itu termasuk obat herbal terstandar dan itu sudah BPOM juga. Terus bahan bakunya sudah paten juga kayak gitu. Apa sih Mbak yang membedakan antara herbal dan non herbal? Oh gitu. Apa sebenarnya itu? Jadi kalau jamu kan dari bahan-bahan alami ya. Jadi yang kita dapat herbal ini ya? Yang kita dapat dari alam. Misalnya ada obat diare yang dari jambu biji, daun jambu biji kayak gitu. Kalau yang non herbal kan dari kimia. Gitu, seperti misalnya paracetamol gitu kan, itu kan ada sediaan kimianya, ada pabrik yang membuat sediaan kimianya, terus dibentuk, dicari formulasinya, membentuk paracetamol, kemudian dibentuklah tabletnya, terus di
diusulkan ke BPOM kayak gitu, melewati semua itu. Oh, iya. Gitu. Dua-duanya melengkapi ya Mbak ya. Nah ini saya agak takut tanya ini soalnya. Dua-duanya melengkapi ya, insya Allah antara kimia dan herbal itu sama-sama lah artinya bagi Manfaatnya bagi ya tubuh manfaatnya ya. bagi tubuh kita, maksud saya itu kayak. Gini, kadang ada orang yang nyaman dengan sediaan herbal. Betul. Kadang ada juga yang herbal itu terlalu lama, lebih cepat yang kimia kayak gitu. Jadi lebih nyaman mungkin periksa ke dokter atau beli di apotek untuk mengobati keluhannya. Tapi kalau menurut saya ketika Anda sudah didiagnosa oleh dokter misalnya, kamu nih Darah tinggi. kayak gitu. Ya udah, saya resepkan obat. Kalau menurut saya ya udah kamu minum dulu obat dari dokter. Yang kimia itu tadi, yang non herbal tadi, untuk menstabilkan tensinya. Karena kalau tensi semakin tinggi kan nggak bagus ya, bisa kemana-mana kayak gitu kan. Jadi minum aja yang diresepkan dokter. Kemudian kalau memang sudah stabil kayak gitu, monggo kalau mau kan ada kadang tetangga yang minum ini aja loh gitu, minumnya herbal ini aja loh, monggo kalau mau ditambahkan kayak gitu. Karena dua-duanya obat. Cuma kalau memang mau minum dua-duanya, saya sarankan diberi jarak. Minum obatnya dokter dulu, kemudian 2 jam kemudian baru yang herbal. Kalau memang mau menggunakan dua-duanya. Oke. Ayo Vin, apa Vin? Tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan ya tentang manfaat obat, mungkin diulangi lagi Mbak Arum. Jadi manfaat obat itu apa aja? Iya, tadi ya. Jadi obat itu dia bisa mencegah, bisa mengobati, dan juga bisa untuk membantu mendiagnosa penyakit kayak gitu. Kalau mekanisme kerja obat itu seperti apa Mbak Arum? Jadi kalau sebenarnya itu obat itu benar-benar menyembuhkan yang ada di dalam penyakit kita gitu. Apa cuma misalnya kita punya gejala ini nih, yaitu menghilangkan gejalanya aja. Sebenarnya seperti apa mekanisme obat itu Mbak? Mekanisme. Jadi kayak perjalanan obat di dalam tubuh gitu ya. Kok bisa? Misalnya kita minum ini terus ngerasa enakan gitu. Dulu ini saya kalau pas kuliah nih hampir 2 jam belum hari. Ini saya ceritakan singkat gitu aja ya. Mantap. Jadi kayak ada namanya ilmu tuh farmakokinetik. Jadi proses obat di dalam tubuh. Nah itu tuh terdiri dari 4 proses. Yang pertama tuh absorpsi namanya. Absorpsi itu ketika kita minum obat dan obat itu ada di dalam darah kayak gitu kan. Kemudian ada namanya distribusi. Jadi waktu di dalam darah obat ini terikat nih sama yang namanya plasma. Setelah terikat, dia diedarkan di seluruh darah, diedarkan ke tubuh kayak gitu ya. Kemudian ada metabolisme. Metabolisme itu proses dari obat ini menjadi bahan yang lebih aktif kayak gitu. Setelah aktif, dia akan memberikan efek di dalam tubuh kayak gitu. Nah efeknya itu ada 2. Satu efek yang diinginkan, misalnya tadi panas, kita minum obat turun panasnya. Tapi ada juga efek yang tidak kita inginkan, misalnya setelah kita minum obat, malah kita alergi sama obat itu. Dan itu gak cuma 1-2 pasien, ada banyak memang kejadian alergi itu memang banyak. Dan ya itu adalah efek yang tidak bisa, maksudnya kita nggak tahu kan kita minum obat itu bakal alergi atau enggak. Jadi ya ada namanya efek yang tidak diinginkan tadi ya. Kemudian yang terakhir ada namanya ekskresi. Ekskresi itu obat yang sudah berefek kemudian dikeluarkan, ekskresi itu dikeluarkan. Yang paling banyak itu dikeluarkan melalui ginjal. Nah, dari ginjal dia akan dikeluarkan bersama dengan urin atau air kencing kita kayak gitu. Nah di ginjal itu kan organ untuk menyaring semua senyawa yang ada di dalam darah gitu ya. Ini sekalian sedikit branding terkait apa ya, profesi saya sebagai apoteker gitu ya Pak. Iya dong. Iya gitu. Harus di branding betul ya. Branding sedikit ya. Di ginjal itu terutama orang yang misalnya ada gangguan di ginjal, tidak semua obat itu dengan dosis sekian bisa diterima. Jadi harus ada penyesuaian dosis. Nah, jadi kegunaan
profesi saya apoteker kayak gitu, biasanya kita menghitung. Itulah Mbak Arum Iya, gitu ya. gitu kita menghitung dosis yang tepat kayak gitu, dosis yang dianjurkan untuk pasien yang mungkin ada gangguan ginjal kayak gitu, dan kita komunikasi sama dokter. Komunikasi dengan dokter ya Mbak, Iya, tetap ya. benar, Oke. betul. Nanti kembali lagi ke dokter, dokternya ini nggak apa-apa atau oh ya ini bisa diturunkan dosisnya. Oke. Jadi itu Vin, apakah sebentar Vin, gimana? sudah ada kode tuh Vin, sudah ada kode Vin kita Vin. Ya, kita tahan dulu ya Vin ya, karena kita sudah 2 jam tadi. Dengan baru 2 jam tadi. Iya, sudah dapat 2 jam ini tadi soalnya. Ya, kuliah 2 jam. Kuliahnya 2 Kuliah 2 jam, jam, cuma 5 menit lah. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Mbak Arum ya di program Obsesi ini, obrolan sehat sahur dini hari, dan teman-teman silahkan sambil Anda menikmati sahur tetap menikmati obrolan santai kita di pagi hari ini Ramadan 1446 Hijriah. Kita balik lagi selepas ini. Baik, kita lanjut lagi teman, masih di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan Gavin masih menemani saya, Vin. Tidak kemana-mana kan, Vin? Kita masih juga bersama dengan Mbak Arum. Full 30 hari puasa ya Pak Ari? Iya, 30 hari. Iya. Baru dapat berapa ini, Vin? Gak usah dihitung ya, Vin ya. Kita masih membahas soal cara minum obat di bulan puasa. Kita belum ke substansinya sebenarnya, kita masih di luar-luarnya saja. Mbak, kita tadi sudah sampai di Mbak Arum nih. Saya masukin ya. Iya. Saya ambil dulu Monggo, nih. Pak Saya kebetulan lagi ingat nih. Iya. Supaya gampang 2 jam yang tadi itu saya agak susah ini plasma itu yang mana warnanya. Mbak, ya gambarannya kan gini nih. Kadang-kadang saya tuh juga heran kan, misalkan mohon maaf ya sakit perut begitu ya. Terus kemudian minum obat. Kok sembuh Kok ya? sembuh gitu loh ya. Ini obat ini langsung ke perut nih. Kalau gambaran kita, wah ini langsung nyerang perut nih. Nah, tapi kalau sakit kepala, obat ini malah larinya gimana sebenarnya gampangannya saja Mbak, dengan katakanlah seperti apa sih sebenarnya Itu perjalanan berarti obatnya obat itu? benar-benar menyembuhkan gejala kita gitu Mbak Nah Arum? itu yang Atau- ditanyakan Kevin Oh tadi. gitu. Jadi ketika obat udah di dalam darah ya, yang tadi saya bilang berikatan dengan plasma, terus dia nanti akan bermetabolisme, akan membentuk dari obat membentuk ke zat aktifnya gitu ya. Nanti dia akan berikatan dengan reseptor gitu loh, reseptor yang cocok. Nanti dia akan dibawa ke pusat sakit kita kayak gitu. Nah di situ deh dia Iya. menyembuhkan. Nah, mengurangi gejala atau sampai menyembuhkan keluhan kayak gitu sih bahasa gampangnya. Oke. Berapa lama Mbak butuh perjalanan? Butuh perjalanan. Rata-rata katakan. Nah itu Pak Ari, beda sediaan obat, beda juga konsepnya, maksudnya cara kerja obatnya. Kalau tablet dia kan harus melewati absorpsi tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme tadi ya, sehingga dia menjadi aktif. Tapi kalau untuk obat-obat yang diinjeksi, dia tidak melalui absorpsi, dia langsung disuntikan ke darah. Jadi langsung ada di dalam darah kita, langsung ada di pembuluh darah, berikatan, terus ada di dalam tubuh, ketemu reseptor yang pas, dia sudah bekerja gitu. Jadi beda sediaan, beda itu juga cepatnya dia bekerja gitu. Oke, kalau tablet, kapsul itu rata-rata berapa lama itu? Beda-beda juga. Oh, Gitu, beda-beda juga ya. Ada tablet yang dia itu dilapisi, misalnya ini kayak obat nyeri. Ada sih obat nyeri yang boleh sebut merek apa enggak ya? Kayaknya jangan. Jangan. Ya. Jangan. Ada obat nyeri yang dia dilapisi. Biar apa sih biar apa sih dilapisi? Biar ketika dia masuk di lambung, dia nggak rusak oleh lapisan lambung. Jadi dia bisa terus bekerja sampai ke titik sakit kita gitu ya. Nah itu jadi beda-beda Pak Ari gitu. Oke. Lanjut Vin. Kalau sebenarnya Mbak Arum, kalau cara mengonsumsi obat yang aman dan memilih obat yang aman itu seperti apa? Mungkin kan orang kan kadang awam ya, kita beli aja obat di warung atau beli aja obat di apotek tanpa kita sebenarnya itu tahu cara konsumsi yang baik dan benar itu seperti apa yang aman.
yang aman. Iya. Jadi ini menurut saya pastikan Anda itu mendapat obat di tempat yang memang di situ ada praktek profesi kefarmasiannya. Jadi farmasi itu kan ada apoteker, ada juga tenaga kerja kefarmasian ya. Pastikan di tempat yang ada praktek keduanya itu, atau kalau memungkinkan periksa ke rumah sakit kayak gitu. Kalau di rumah sakit Anda kan bertemu dokter kayak gitu ya, ketemu dokter, diperiksa, diresepkan obat, kemudian ada instalasi farmasinya ya kan. Kalau di apotek pun ada keluhan, kita bisa konsul sama apotekernya atau tenaga farmasi lainnya. Nanti bagian si apoteker atau tenaga kefarmasiannya ini akan mencarikan obat yang sesuai dengan keluhan kayak gitu kan. Kemudian pastikan setelah kita sudah membeli atau mendapatkan obat di tempat yang ada praktek dokternya atau apotekernya atau kefarmasiannya, pastikan juga kita itu konsumsi obat sesuai obat yang disarankan dan dosis yang disarankan, terus waktu minum atau bahasa gampangnya itu berapa kali seharinya kayak gitu. Misalnya diresepkannya gampangnya paracetamol 3 kali sehari, kalau dewasa dosisnya 500 mg. Ya sudah, dalam 1 hari itu kita minum dulu 3 kali sehari 500 mg gitu ya. Meskipun sekali minum itu sekali minum panasnya udah berkurang atau pusingnya udah berkurang, minum dulu 3 kali sehari. Jadi biar benar-benar maksimal gitu, benar-benar mengurangi gejala yang kita keluhkan tadi ya. Kemudian tanyakan juga apa sih pantangannya selama kita minum obat yang diresepkan ini atau obat yang dianjurkan tadi gitu ya. Misalnya tidak boleh bersama susu kah sehingga jadi netral obatnya kalau bersama dengan susu kayak gitu. Oh, ya. Ada ya Mbak ya kayak gitu ya? Iya, ada kayak gitu. Jadi tadi di tempat yang ada praktek kefarmasiannya, terus sesuai obat atau anjuran minumnya, perhatikan juga makanan yang pantangannya kayak gitu. Terus perhatikan juga atau tanyakan juga cara penyimpanannya kayak gitu. Misalnya kita dianjurkannya sirup, setelah dibuka tuh sirupnya bagusnya disimpan berapa lama, simpannya di mana, di kulkas kah atau di tempat biasa kayak gitu. Ya itu tadi. Oke, jadi tidak sembarang artinya harus orang-orang yang benar-benar kompeten lah Mbak ya, yang benar, menjadi yang. Nah, kalau saat puasa kayak gini nih Mbak, saat puasa kayak gini nih, gimana sih sebenarnya? Cara minum obatnya ya Pak Arya? Iya, cara mengkonsumsi obat yang baik, yang baik atau yang apa ya? Yang baik yang dan aman benar ya? itu mungkin benar selama ya? berpuasa. Harusnya pas sahur atau pas buka puasa atau sebelum tidur seperti apa Mbak Arum? Misalnya kita diresepkan obat dengan aturan minum sehari sekali 1 tablet ya. Kita bisa minum di waktu sahur atau di waktu buka puasa. Dan pastikan kita minumnya selama 24 jam. Jadi misalnya hari ini aku minum obat, yaitu waktu sahur. Jadi hari berikutnya pun saya minumnya waktu sahur. Itu kalau 1 kali sehari masih mudah ya. Kalau yang 2 kali sehari bisa diminum waktu berbuka atau waktu sahur. Berbuka dan sahur kan 2 kali sehari. Tapi perlu dipastikan juga obatnya ini sebelum makan atau sesudah makan kayak gitu. Kalau sebelum makan mungkin teman-teman bisa minum air putih dulu untuk membatalkan puasanya, terus minum obat. Oh gitu ya? Ya, terus setengah jam kemudian baru makan dan tadi aku bilangnya sebelum makan atau sudah makan ya? Sebelum makan. Tak ulangi ya. Nggak apa-apa. Ya, okay. Salah dikit nggak apa-apa ini. Oke. Nggak apa-apa. Untuk yang sebelum makan, jadi teman-teman bisa minum air putih dulu, terus minum obatnya gitu. Kemudian setengah jam kemudian baru deh teman-teman makan.
Gitu. Begitupun jika sesudah makan, minum air putih, membatalkan puasa dengan makan, boleh kan makanan ringan atau langsung berat kan boleh kan, setengah jam kemudian terus minum obatnya. Kayak gitu. Oke. Artinya saya potong lagi nih, air aja sudah cukup ya katakanlah untuk menjadi katakanlah kalau misalkan sebelum apa namanya? Sebelum makan lah katakanlah itu cukup di air dulu gitu, insya Allah sudah nggak masalah ya. Karena ini kan lagi kosong nih sebelumnya, kosongnya kan panjang banget nih, nggak apa-apa ya, aman sehat ya. Oke. Iya aman Pak, jadi memang ada obat yang dia itu bekerjanya lebih bagus dalam keadaan perut kita kosong, misalnya obat-obat lambung kayak gitu, itu tuh lebih bagus dalam keadaan perut kita kosong, tapi tidak semuanya saat perut kita kosong, beda obat lambung, beda juga perlakuannya kayak gitu. Itu tadi kalau obat yang minum 2 kali ya, terus misalnya obat yang harus diminum 3 kali sehari, tanyakan dulu, konsulkan dulu ke dokternya mungkin, bisa tidak ini 2 kali sehari dosisnya, misalnya gitu ya, misalnya obat yang diresepkan dokter yang kronis itu artinya setiap hari harus minum Pak Ari, kalau nggak minum obat itu pasien bisa tinggi lagi misal tensinya ya. Tanyakan dulu, konsultasikan dulu ke dokternya, bisa tidak menjadi 2 kali, jadi waktu berbuka gitu. atau Sahur. Jadi kalau gitu. sebelumnya 3 dikonsultasikan dulu, bisa nggak nih dijadiin 2 saja? Oh siap. Misalnya dokternya tetap menghendaki 3 kali sehari, berarti kita bisa minum dengan jangka jeda sekitar 5 jam. Jadi waktu jam 6 waktu buka ya, terus sekitar jam 11 nanti waktu mau tidur, sama nanti jam 4 waktu setelah sahur, gitu. Itu kalau yang 3 kali sehari. Ada juga obat yang harus 4 kali sehari, itu berarti kita beri jeda sekitar 4 jam. Ya. Mbak sedikit Mbak ini agak keluar dari itu. Mbak ceritanya dulu kok minum obat itu 3 kali sehari gimana sih Mbak sebenarnya Mbak? Bisa nggak secara medis diterangkan ini? Oh gitu. Nah, Bisa sih iya, Pak. kenapa pagi, siang, sore? Kenapa nggak sekali aja gitu langsung efeknya seharian gitu kan? Betul. Nah, gimana nih ceritanya? Ada obat yang namanya dia itu misal obat tensi, ada yang minumnya sehari cuma 1 kali ya. Dengan dosis 1 kali sehari, dia di dalam tubuh tuh kerjanya udah panjang Pak Ari, udah 1 hari penuh gitu. Dia udah cukup untuk mengcover, untuk ibaratnya untuk membantu menurunkan tensi gitu ya, untuk membantu ngatur tensi pasien biar nggak tinggi. Ada obat yang desainnya 1 kali sehari, tapi ada golongan lainnya dengan 1 kali sehari aja dia nggak cukup, dia nggak kurang untuk mengcover dalam 1 hari. Jadi dia minumnya 3 kali sehari kayak gitu sih. Ada rentang waktu nggak? Artinya sebenarnya obat, gini maksud saya, kenapa harus pagi katakanlah ya jam 6, kemudian seperti apa sih sebenarnya obat? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, cuman jam-jamannya ini memang saya harus seperti itu, pagi, siang, sore begitu ya. Jadi ini saya kasih contohnya, misal kalau di sini kita tuh ada dokter spesialis jantung ya, ada 2. Saya contohkan misalnya pasiennya jantung Dokter Nuriza. Beliau itu kalau meresepkan obat itu tuh sekaligus aturan minumnya, pagi kah, siang kah, malam kah, sudah begitu beliau itu Pak Ari. Nah, contohnya misalnya obat bisoprolol ini bukan merek ya, jadi memang ini generik gitu ya, aman kalau disebut ini. Itu bisoprolol itu, misalnya beliau menuliskannya pagi. Kenapa harus pagi gitu? Karena untuk pasien jantung kadang ada keluhan nyeri dada gitu Pak Ari. Sedangkan pasiennya harus aktivitas nih di pagi hari. Nah, bisoprolol itu diminum pagi, jadi untuk mengurangi nyeri dada tadi, dia diminum pagi biar pasiennya bisa aktivitas kayak gitu. Itu pembagiannya seperti itu. Terus misalnya obat kolesterol yang diminum malam. Kenapa harus malam? Karena pembentukan kolesterol itu terutama ada di malam hari kayak gitu. Jadi kita minumnya di malam hari. Misalnya kita minumnya di pagi hari nih obat kolesterolnya, sedangkan pembentukannya di malam hari, jadi kan kurang optimal, kurang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Oke. Menarik pagi ini.
Kita masih masalah perobat-obatan, kita baru di awal, menyinggung puasa baru di akhir-akhir ya. Besok kita akan, besok bisa datang lagi kan nih Mbak? Bisa nggak, Bang dong, Ipin? harus bisa Dijadwalin dong. nggak? Dijadwalkan, besok bisa hadir lagi, masak dulu yang banyak, kemudian dibawa juga ke studio, nanti kita bisa sahur bareng-bareng di sini ya. Oke, besok kita lanjutkan lagi, Mbak Aron ya. Vin gitu ya Vin ya? Siap Pak Arif. Kita jeda dulu. Bukan jeda ini, kita mau pamit dulu, tapi kita ingatkan dulu teman-teman semuanya yang belum menikmati sahur pagi ini, silahkan segera nikmati sahur Anda. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Kita masih terkait dengan obat lah, jadi cara minum, bukan ke obatnya, tapi bagaimana cara minum obat, bagaimana mengkonsumsi, bagaimana ya minum tuh mengkonsumsi ya Vin ya. Obat ini Untuk di bulan penyimpanan puasa. obat. Oh, penyimpanan obat. Nah, di bulan puasa, khususnya di bulan puasa, tetap bersama dengan Obsesi. Esok hari, insya Allah kita masih akan bersama lagi. Untuk pagi ini segera kita sudahi. Sehari Saya Griffin. dan Mbak Arum, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.